Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bethesda Church. Boleh salam kanan kiri saudara, katakan Tuhan Yesus baik. And God is good all the time. Apapun yang terjadi di situasi sekitar kita, hari ini kita melihat bahwa Tuhan tetap baik, amin. Dan Dia selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita percaya bahwa kita ada di tahun the year of the new beginnings. Jadi saudara akan melihat, bukan hanya melihat, tapi saudara akan mengalami suatu hal yang baru terjadi dalam semua area kehidupan kita. Dalam bisnis saudara, dalam keluarga saudara, juga untuk masa depan saudara. Apapun yang saudara butuhkan, saudara imani, semuanya akan saudara terima apa yang baik dari Tuhan. Dan sepanjang minggu yang sudah kita lewati, di minggu ketiga ini, kita mau kembalikan apapun keberhasilan kita kembalikan segala kemuliaan hanya kepada Dia yang telah menganugerahkan semua hal yang kita butuhkan, amin. Teduhkan hati kita, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, anak-anak yang paling Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang minggu di mana Engkau memberkati, Engkau selalu hadir di setiap hal yang kami pegang dan kerjakan. Dan apapun yang telah kami raih sampai hari ini, kami mengembalikan segala pujian, kemuliaan kepada satu pribadi yang telah menjadi pengharapan, menjadi sumber dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Kami persembahkan seluruh hidup kami jadi persembahan yang hidup, sebagai ibadah yang sejati dan sempurna. Oh, yeah. Bersama dari hati yang bersyukur kita katakan, semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Bagimu segala puji. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak bersama segenap hati. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Bagimu segala pujian atas semua hal yang boleh kami raih dalam hidup ini. Kami mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kau yang layak,
kebaikannya. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Come on. Bersyukur buat kasih-Mu yang besar, yang boleh tinggal dalam hidup kami. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Dari hati yang bersyukur sama-sama. Ku naikkan syukurku, come on. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Dari hati yang bersuka cita buat kebaikannya yang terjadi dalam hidup kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, katakan selamatkan dan pulihkanku. Yang bersyukur sama-sama. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kami kembalikan Tuhan segala pujian syukur kami pada Engkau yang telah memberikan segalanya dalam hidup kami. Ku naikkan syukurku, come on, let us start church. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Kita yang dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau, dan kini hanya, here we go. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Sebab sukacita yang kita terima bukan karena keadaan, amin, tetapi adalah pilihan untuk kita bersukacita karena Dia tinggal dalam kita selama-lamanya, amin. Damai, tenang, itu janji-Mu ya Tuhan, bagi yang percaya. Mengenal-Mu, memandang-Mu, Yesus kekuatanku. Kau yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian. Sukacita-Mu di dalamku, di atas keadaan. Nyanyikan joy, joy, joy of the Lord. 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 Kekal, katakan selamanya. Kasih setianya, kasih setia-Mu Tuhan, bagi yang percaya. Sambil angkat kedua tangan kita, sama-sama kita katakan, mengenal-Mu, memandang-Mu, Yesus kekuatan. Sekali lagi, mengenal-Mu, memandang-Mu, Yesus kekuatanku.
Kau yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian, sukacitamu di dalamku, di atas keadaan. Oh yeah, yeah. Bersama kita deklarasikan dengan iman dari hati yang percaya. Come on. Segala kekhawatiranku takluk di bawah kakimu, bertahan dalam hatiku, damaimu yang tenang. Segala kekhawatiranku takluk di bawah kakimu, bertahan dalam hatiku, damaimu tenangkanku. Kau yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian, sukacitamu di dalamku, di atas keadaan. Kau yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian, sukacitamu di dalamku, di atas keadaan. Let us sing joy, joy, joy of the Lord. 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 Kita berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, senang maupun tidak Tuhan, Kau tetap baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mau perkatakan Kau baik dalam hidup kami. Sekalipun itu terlihat atau tidak pekerjaanmu Tuhan, kami percaya Engkau tetap bekerja dalam hidup kami. Karena rancanganmu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa kedamaian dan kebaikan dalam setiap hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Come on church. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Ku mau memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua
hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu Yesus. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan, Tuhan dan Raja-Ku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu Come on church. Hanya Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kau yang layak terima semua pujian. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapakku yang baik. Come on, Bethesda. Sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku, penuh karunia, ku
Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Oh, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu, setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tinggal dekat, setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Sekali lagi, Bapakku yang baik, oh Bapakku yang baik. Terima kasih Yesus, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari Bethesda Church, mari kita sembah Dia. Oh, terima kasih buat kasih-Mu. Kau baik dalam hidup kami. Naikkan syukur kami kepadamu, Yesus. Oh, buat kasih-Mu, buat selalu ada bersamaku. Terima kasih buat kasih-Mu, Yesus. Terima kasih padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik.
semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku katakan sekali lagi. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Betapa kami bersyukur Engkau begitu mengasihi kami, memberikan anakmu yang tunggal datang ke dalam dunia ini. Anakmu datang menjadikan segala sesuatu menjadi baru. Kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kami hidup di bawah kasih karunia. Kami tidak lagi dibenarkan karena perbuatan, tetapi kami dibenarkan karena iman. Takhtamu bukan lagi takhta penghukuman, tetapi takhtamu adalah takhta kasih karunia.
Itu sebabnya sebagai orang yang dibenarkan karena iman, hari ini kami memiliki keberanian untuk menghampiri takhta kasih karunia. Dan kami percaya ketika kami datang menghampiri takhta kasih karunia, kami akan menerima rahmat, kami akan menemukan kasih karunia, kami akan mendapatkan pertolongan kami tepat pada waktunya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka kamu juga. 2026, the year of new beginning. Di tahun ini, saudara akan melihat, bukan hanya melihat, tapi akan mengalami awal yang baru dalam seluruh area kehidupan saudara. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjadikan segala sesuatu baru, semuanya baru. Yesus berkata dalam kitab Wahyu, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Saudara siap untuk melihat dan mengalami awal yang baru dalam seluruh area hidupmu? Amin. Kita lihat nonton videonya sekali lagi. Di Gunung Sinai, bangsa Israel menolak untuk berpegang kepada perjanjian Allah, yaitu perjanjian kasih karunia. Mereka menolak untuk hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel untuk membawa mereka kepada akhir dari kekuatan mereka, supaya mereka menyadari bahwa mereka butuh kasih karunia Tuhan. Tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Mereka hidup di bawah penghukuman, karena setiap dosa diperhitungkan Allah sampai keturunan yang ketiga dan keempat. 1.500 tahun mereka hidup di bawah hukum Taurat. Ketika mereka gagal melakukan hukum Taurat, penghukuman demi penghukuman datang dalam kehidupan mereka. Ada ratap tangis, air mata, perkabungan, duka cita, karena upah dosa adalah maut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini sebagai seorang pribadi yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan dari kepenuhannya, kepenuhan kasih karunia, mereka menerima kasih karunia demi kasih karunia. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Di atas kayu salib, Yesus menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat, di mana setiap orang berdosa harus mati, terpisah dari Allah, tanpa pengharapan, dan tanpa Allah di dalam dunia. Oleh salib, dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya yang memisahkan kita dari Allah, untuk menciptakan keduanya menjadi satu, manusia baru di dalam dirinya. Kita yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Allah menjadi Allah dan Bapa mereka, dan mereka menjadi umatnya dan anaknya. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. 2026, the year of new beginnings. 2026, the year of new beginning. Di tahun ini saudara akan melihat dan mengalami awal yang baru.
dalam seluruh area kehidupan saudara. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjadikan segala sesuatu baru. Lihatlah, aku datang untuk menjadikan segala sesuatu baru. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Apa kategori orang yang menang di sini? Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Dengan kata lain, siapakah yang menang selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi kalau saudara percaya sama Yesus, saudara akan memperoleh semuanya ini. Saudara akan melihat dan mengalami awal yang baru dalam seluruh area kehidupan saudara. Yesus akan menjadikan segala sesuatunya baru. Yang lama, Yerusalem lama, hidup di bawah hukum Taurat dengan segala sistemnya sudah berlalu. Yang baru, Yerusalem baru, hidup di bawah kasih karunia sudah datang. Jadi saudara dan saya yang percaya sama Yesus hari ini, saudara tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Betapa saudara dan saya diberkati. Kalau seandainya saudara masih hidup di bawah hukum Taurat, apa yang terjadi sama saudara? Di bawah hukum Taurat, Allah yang kudus berkata kepada manusia berdosa, jangan mendekat. Kamu mendekat, kamu mati. Tetapi di bawah kasih karunia, saudara dan saya begitu dekat hari ini dengan Allah. Kenapa? Karena Yesus datang menjadikan segala sesuatunya baru. Dia curahkan darahnya, darah yang tercurah, menguduskan. Menguduskan siapa? Saudara dan saya yang percaya sama Yesus. Saudara dan saya yang percaya sama Yesus dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, sehingga hari ini saudara menjadi baitnya. Dia tinggal dalam saudara, dalam saya hari ini. Saudara menjadi begitu dekat. Di bawah hukum Taurat, Allah adalah Allah yang menuntut. Jangan begini, jangan begitu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Allah menuntut kebenaran dari saudara. Kalau saudara sakit, Allah menuntut kebenaran terlebih dahulu dari saudara. Kamu jangan begini ya, kamu jangan begitu ya. Kamu gak boleh begini, kamu gak boleh begitu. Kalau saudara bisa memenuhi semua tuntutannya, Allah baru menyembuhkan kamu. Di bawah hukum Taurat, kalau saudara ada dalam bahaya, Allah menuntut kebenaran terlebih dahulu dari saudara. Kamu gak boleh gini ya, kamu gak boleh gitu, jangan begini, jangan begitu. Kalau saudara berhasil memenuhi tuntutannya, baru Allah memproteksi kamu. Ketika kamu kekurangan, Allah adalah Allah yang menuntut. Dia tuntut kebenaran terlebih dahulu dari saudara. Gak boleh begini, gak boleh gitu, jangan begini, jangan begitu. Baru Allah memberkatimu. Tapi di bawah kasih karunia, Allah bukan lagi Allah yang menuntut. Allah adalah Allah yang menyediakan. Apa artinya? Di mana ada kebutuhan, Allah sediakan. Allah bukan lagi Allah yang menuntut. Kenapa? Karena dia datang ke dalam dunia ini. Dia jadikan segala sesuatunya baru. Alkitab berkata, Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Allah begitu mengasihimu, dia berikan anaknya datang ke dalam dunia ini, gantikan posisimu. Menggenapi hukum Taurat. Kenapa? Karena hanya Yesus satu-satunya pribadi yang sanggup menggenapi hukum Taurat. Amin. Dia genapi hukum Taurat buat saudara, buat saya, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kalau saudara percaya sama Yesus, saudara menjadi orang benar. Amin. Saudara menjadi orang benar. Itu sebabnya waktu Allah melihat saudara, Allah tidak lagi menuntut kebenaran dari saudara. Kenapa? Karena saudara adalah orang yang sudah benar. Itu sebabnya hari ini ketika Allah melihat saudara, di mana ada kebutuhan, dia berkata, aku akan. Saudara sakit, aku akan sembuhkan kamu. Kamu dalam bahaya, aku akan proteksi kamu. Kamu kekurangan, aku berkati kamu. Amin. Di bawah hukum Taurat, Allah tidaklah sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman. Melainkan membalas kesalahannya kepada keturunan ketiga, keempat. Betapa mengerikan hidup di bawah hukum Taurat. Itu sebab ada ratap tangis. Upah dosa adalah maut. Tapi di bawah kasih karunia, Allah berkata, aku akan menghapus segala air mata dari matamu. Tidak lagi ada maut. Amin. Tidak lagi ada penghukuman. Kenapa? Yesus jadikan segala sesuatunya baru. Dia datang ke dalam dunia ini, dia gantikan posisimu. Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita. Karena semua dosamu, semua dosanya ditanggungan di tubuh Yesus. Allah menghukum semua dosamu di tubuh Yesus. Kekudusan Allah dipuaskan. Sehingga hari ini kalau Allah sudah menghukum dosamu, Allah tidak lagi menghukum dosamu di tubuhmu. Amin. Karena dia adalah Allah yang adil. Itu sebabnya Alkitab berkata, tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak lagi ada penghukuman.
Apakah Allah berubah menjadi Allah yang lembek? Tidak. Tidak lagi ada penghukuman karena Allah sudah menghukum dosamu. Itu sebabnya dia berkata, aku menaruh belas kasihan sama kesalahanmu dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosamu. Yang percaya boleh bilang amin. Betapa saudara dan saya diberkati. Hidup di bawah kasih karunia. Yesus sudah jadikan segala sesuatunya baru. Berlimpah. Saudara tahu sebelum Yesus naik ke surga, apa yang paling berharga buat Yesus? Domba-dombanya. Kepada siapa domba-dombanya dipercayakan sebelum naik ke surga? Kepada Petrus. Orang yang baru menyangkal dia. Kalau saya jadi Yesus, mungkin saya tidak akan pernah mau mempercayakan domba-domba kepada Petrus. Tapi kenapa Yesus mempercayakan domba-domba kepada seseorang yang baru saja menyangkal dia 3 kali? Kasih karunia. Petrus menerima kasih karunia. Pada hari Pentakosta, Petrus berkhotbah. Apa yang terjadi? 3.000 orang selamat. Mulut yang sama yang pernah menyangkal Yesus sambil bersumpah. Mulut yang sama, waktu mulut ini berkhotbah, 3.000 orang selamat. Kalau bukan karena kasih karunia, karena apa? Dia menerima kasih karunia. Dia menerima kasih karunia. Yang pertama, dia terima anugerah kebenaran. Dia miliki keberanian datang menghampiri takhta kasih karunia. Dia menerima mercy, dia menerima rahmat, dia menerima kasih karunia. Dan apa yang terjadi? Alkitab berkata, maka lebih benar lagi mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia. Dan anugerah kebenaran akan hidup. Hidup. Kamu datang, kamu semakin hidup. Kamu hidup di bawah hukum Taurat. Kamu menjauh, kamu mati. Betapa baiknya Tuhan. Dia jadikan segala sesuatunya baru. Supaya apa? Apapun keadaanmu. Yang pertama kali dia mau, jangan menjauh. Datang. Datang. Apapun keadaanmu. Come as you are. Datang apa adanya kamu. Apa adanya. Dan ketika kamu datang apa adanya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kamu apa adanya terus menerus. Tidak akan. Kamu akan menerima mercy, kamu menerima rahmat, dan kamu menerima pertolongan kamu tepat pada waktu. Orang yang jatuh berbuat salah, dia butuh pertolongan. Tapi sayangnya, orang-orang yang di bawah hukum Taurat, ketika dia jatuh, dia menjauh dari Tuhan. Dia menjauh dari Tuhan. Dia tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Semakin mati. Tapi betapa Tuhan baik, dia jadikan semuanya baru. Dia berikan anugerah kebenaran kepada saudara. Supaya kamu memiliki keberanian datang. Dan tahtanya bukan lagi takhta penghukuman. Tahtanya adalah takhta kasih karunia. Dia membenarkan kamu bukan untuk membuat hidupmu seenak-enaknya. Dia membenarkan kamu supaya kamu punya keberanian datang. Datang, come. Apapun keadaanmu. Kamu bisa gagal, kamu bisa gugur perbuatanmu. Tapi satu hal, imanmu jangan. Jangan, imanmu jangan. Kamu harus tetap percaya kepadaku. Aku mengasihi kamu. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku menyertai kamu. Come, datang. Lagi pula takhtaku sekarang bukan takhta penghukuman. Takhtaku adalah takhta kasih karunia. Kamu datang. Kamu akan takjub. Kamu menerima rahmat. Seharusnya saya dihukum, tapi saya tidak terima penghukuman. Ini mercy, ini belas kasihan Tuhan. Dan kamu menerima kasih karunia. Kamu menerima apa yang seharusnya tidak layak kamu terima. Dan tidak hanya sampai di sini. Ketika kita jatuh, kita butuh pertolongan Tuhan. Dan itulah saatnya kamu akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Itu sebabnya kenapa sekarang Tuhan tidak lagi membenarkan kamu berdasarkan perbuatan kamu. Tuhan membenarkan kamu berdasarkan iman kamu. Tuhan jadikan segala sesuatunya baru. Betapa kamu diberkati. Mengerti kebenaran ini. Orang yang di luar sana begitu banyak yang menyerang kebenaran karena iman. Wah, hyper grace. Nanti orang berbuat dosa seenaknya. No. Pikiran Allah jauh dari pikiran manusia. Mereka tidak mengerti. Tuhan membenarkan kamu berdasarkan iman. Tidak lagi perbuatanmu. Karena Tuhan mau jadikan semuanya baru. Supaya apa?
Supaya kamu jangan menjauh. Kamu datang mendekat. Sini, datang mendekat. Kamu datang mendekat. Kamu akan menerima rahmat, menemukan kasih karunia, dan kamu akan mendapatkan pertolongan kamu tepat pada waktunya. Mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Hidup, berkuasa. Berkuasa atas kebiasaan buruk, berkuasa atas dosa. Amin. Dan sehingga pada akhirnya kamu diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Sehingga pada akhirnya kamu menjadi serupa dengan gambarnya. Amin. Segala sesuatunya sudah menjadi baru. Diberkatilah saudara. Amin. Ingat baik-baik, imanmu jangan gugur. Bilang sama kiri kanan, imanmu jangan gugur. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Betapa kami bersyukur. Engkau begitu baik. Engkau jadikan segala sesuatunya baru. Pikiranmu jauh dari pikiran kami. Kami tidak bisa menyelami pikiranmu. Dengan hikmat manusia, kami tidak bisa menyelami. Ketika orang hidup di bawah hukum Taurat, orang berbuat salah, orang menjauh dari Tuhan. Semakin mati. Tapi Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak lagi membenarkan kami berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan iman. Supaya kami memiliki keberanian datang. Lagi pula tahtamu bukan lagi tahta penghukuman, tapi tahta kasih karunia. Dan ketika kami menerima anugerah kebenaran, kami memiliki keberanian datang. Disitulah kami menemukan rahmat. Kami menerima kasih karunia. Dan kami mendapatkan pertolongan kami tepat pada waktunya. Kami hidup. Kami berkuasa. Dan pada akhirnya kami melihat kami diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Kepada kemuliaan yang lebih lagi. Sehingga pada akhirnya kami menjadi sama, serupa dengan gambar-Mu. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Pastor Ivan. Sekali lagi diberkati, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Kita siapa nanti kita masuk dalam perjamuan kudus, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang kau miliki di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati. Tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Karena engkau sudah tanggung semua penyakit kami. Artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu, semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama, betapa kami bersyukur buat darahmu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah, menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakkan menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur kita, mengucap syukur untuk kesehatan, berkat, juga perlindungan yang telah kita terima secara sempurna melalui kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sambil angkat kedua tangan kita tinggi, bersama kita naikkan syukur kita. By your stripes I'm healed, and by your blood I am
Saudara masing-masing berdoa, naikkan setiap doamu sama Tuhan, naikkan setiap pergumulanmu sama Tuhan. Janji firman Tuhan, apabila saudara menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, Tuhan tinggal dalam saudara, tinggal dalam Yesus. Mintalah apa saja, semuanya akan diberikan kepadamu. Betapa kami bersyukur Tuhan, betapa kami bersyukur. Engkau begitu baik. Engkau memberikan anakmu datang ke dalam dunia ini, menggenapi hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Kami yang percaya kepadamu, kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tidak lagi dibenarkan karena perbuatan, tapi kami hidup di bawah kasih karunia. Kami dibenarkan karena iman. Betapa kami bersyukur Tuhan. Hari ini, kami menerima anugerah kebenaran. Kebenaran yang kami terima, kekal untuk selama-lamanya. Membuat kami memiliki keberanian datang ke takhta yang bukan lagi takhta penghukuman, tapi takhta kasih karunia. Dan ketika kami datang Tuhan, kami akan menerima rahmat, kami menemukan kasih karunia. Dan kami akan mendapatkan pertolongan kami tepat pada waktunya. Segala sesuatunya baru. Engkau mau kami datang, apapun keadaan kami. Engkau mau supaya iman kami tidak pernah gugur. Kami tetap percaya kepadamu. Kami tetap percaya Engkau begitu mengasihi kami. Kami tetap percaya bahwa Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami. Tanganmu senantiasa memegang kami. Sekalipun kami dalam lembah, Engkau memegang tangan kami, membawa kami keluar dari lembah. Untuk melihat kemenangan demi kemenangan. Apapun keadaan anak-anakmu di tempat ini, hari ini mereka datang di hadapan takhta kasih karunia-Mu Tuhan. Dan biarlah mereka menerima mercy, rahmat. Mereka mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Dan apapun masalah, tantangan, pergumulan mereka hari ini, mereka mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat. Dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami apa adanya. Terus menerus seperti ini Tuhan. Engkau akan mengubahkan kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, sehingga pada akhirnya kami serupa dengan gambar-Mu. Betapa kami bersyukur hari ini. Kami mengerti kenapa Engkau tidak lagi membenarkan kami berdasarkan perbuatan, tapi membenarkan kami berdasarkan iman. Betapa kami bersyukur. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah datang ke takhta kasih karunia-Mu, mereka akan menerima rahmat, menerima kasih karunia. Apapun yang mereka butuhkan dalam masalah, tantangan, pergumulan, mereka mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini. Dia berikan damai, sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan Anak dan Roh Kudus, sampai dengan Tuhan Yesus muncul di awan-awan menjemput saudara dan saya tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin.
Sejak kejatuhan manusia, penebusan dirancangkannya bagi kita. Karena kasih-Nya, di Bethlehem bintang bersinar, tanda terang dunia telah datang bagi kita. Karena kasih-Nya, gelap malam jadi siang, malaikat bawa berita, kabar suka, Raja damai telah lahir. Karunia yang terindah diturunkan dari surga, Immanuel, Yesus juru selamat dunia, firman jadi manusia, datang penuhi janjinya. Immanuel, Yesus juru selamat dunia.